atau dongeng? Kalau zaman dulu sih biasanya kita didongengin supaya bisa tidur ya, Happy Kids Lovers. Nah, kalau zaman sekarang mendengarkan dongeng pada anak ternyata bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan dongeng ternyata sebetulnya kalau kita bicara dongeng itu adalah cerita nyata atau rekaan yang disampaikan secara ekspresif. Itu aja. Jadi kalau bedanya dengan cerita-cerita, sebetulnya bedanya itu hanya di teknik penyampaian. Kalau dongeng itu ada yang namanya penokohan. Jadi ada nanti bisa jadi orang tua, oh ada contoh ini binatang jadi harimau, nanti suaranya jadi lebih besar begitu. Itu dongeng jadi seperti itu. Sebetulnya tanpa jadi dongeng itu ada dua ya, ada dongeng alat dengan dongeng tanpa alat begitu. Kalau dongeng pakai alat ya pakai boneka, pakai buku atau media bantu yang lainnya, misalnya alat-alat rumah tangga itu juga bisa digunakan, atau apapun dari benda-benda di sekitar juga bisa dimanfaatkan. Nah, kalau dongeng tanpa alat ya sudah tidak pakai alat, jadi hanya orang tuanya saja, hanya kita saja bermodalkan suara, itu aja sudah bisa. Saya bedakan begini, ada orang itu yang bisa mendongeng dan mahir mendongeng, begitu. Jadi kalau apakah semua orang bisa mendongeng? Bisa, orang tua pasti bisa mendongeng. Karena dongeng itu hanya teknik berkomunikasi, jadi kita menyampaikan cerita, kita sampaikan ke anak dengan bahasa anak, seperti itu aja. Jadi kalau mau mahir memang nanti akan ada tahapan-tahapan, jadi dia bisa berganti-ganti suaranya sampai banyak dan sebagainya. Tapi kalau untuk orang tua, untuk awam sih tanpa berganti-ganti suara pun juga anak-anak juga sudah senang tuh. Sebenarnya anak-anak paling senang itu dengan binatang gitu ya, karena mereka lebih imajinasinya lebih jalan, karena binatang bisa bicara ya begitu. Nah kemudian juga bisa dengan cerita sehari-hari, jadi cerita mereka yang sehari-hari kan lebih simpel ya, lebih sederhana seperti itu. Jadi pakai aja dengan cerita sehari-hari. Jadi misalnya begini, kita lihat anakku kok kalau disuruh mandi itu agak-agak gimana gitu ya, harus butuh upaya keras lah. Jadi kita harus kejar-kejaran dulu, mungkin beberapa orang itu harus teriak-teriak dulu, atau pada saat mandi ekspresi anak jadi ekspresi yang stres begitu kan ya. Nah caranya bagaimana? Kita pakai dongeng. Jadi misalnya tanpa alat ya, kita tanpa alat ya udah, misalnya orang tua bicara aja gitu, suaranya diganti kita besar sama kecil gitu aja. Misalnya begini, sudah sore, biasanya kalau sore begini, waktunya mandi, diganti sama kecil, waktunya mandi ya, kenapa ya harus mandi? Oh iya, kita harus mandi supaya badan kita sehat, bersih, baunya wangi, kamu juga mau mandi kan? Ya, aku mau mandi, sambil kita ajak anak kita mandi, ayo, kamu juga mandi, ayo waktunya mandi, sambil kita bicara, sambil kita bisa gandeng anak kita, bawa anak kita kamar mandi, bajunya dilepas, sambil seperti itu. Jadi dari cerita sederhana gitu, akhirnya anak-anak membuatin ya, kalau misalnya suasana itu mandi jadi menyenangkan, asik ya mau mandi ya gitu. Ataupun misalnya mau dibuka bajunya untuk mandi gitu ya, sambil permisi ya sayang, mama mau buka baju nih, kan sudah sore, sudah waktunya mandi. Kenapa ya ma kita harus mandi? Oh iya sayang, mandi itu membuat badan kita sehat, bersih, rajin mandi ya. Nah jadi orang tua juga bisa pura-pura ganti peran gitu, jadi anak juga, jadi orang tua juga pada saat dia menghandle anak sambil berbicara. Nah anak akhirnya fokus dengan mamanya gitu, mandi ya. Jadi akhirnya dia yang awalnya yang nggak mau mandi, jadi akhirnya ayo mandi seperti itu. Jadi senang jadinya anak. Manfaatnya banyak sekali. Manfaat dongeng itu selain untuk moral ya, kita memberikan mengajarkan moral pada anak. Kemudian dari dongeng itu kemampuan anak untuk berbahasa, terus kemampuan anak untuk mendengar, intelektualnya anak, kecerdasan anak, kemudian wawasannya dia, imajinasinya dia bertambah. Jadi banyak sekali, terutama lagi kalau dengan mendongeng itu kecerdasan antara orang tua dan anak meningkat. Jadi pada saat orang tua mendongeng untuk anak tiap malam 10 menit setiap malam mendongeng, itu kan akan ada kedekatan antara orang tua dan anak. Jadi kalau orang tua semakin dekat dengan anak juga dekat dengan orang tua, jadi kan kita mengurangi yang namanya gap ya antara orang tua dan anak. Sebenarnya begini, kalau kita di dalam dongeng itu kan kita bercerita, kita menceritakan ada sebuah cerita gitu ya. Jadi ada, kita ngambil satu inti cerita atau moralnya apa yang mau kita sampaikan, kemudian ada tokohnya, kemudian kita menyampaikannya dengan penuh ekspresif gitu ya, sehingga anak ada imajinatif. Nah, itu kan lebih cepat masuk, lebih cepat diterima, karena pada prinsipnya setiap orang itu kan tidak
tidak mau, misalnya dia melakukan kesalahan, kita tidak mau, oh kamu salah, kan tidak mau. Tapi melalui sebuah cerita, ada cerita loh. Nah, kalau kenapa bisa hubungannya dengan kecerdasan, dengan bercerita, dengan mendongeng itu, anak ini tanpa sadar dia sudah, oh aku dapat, tanpa harus sadari dia harus, bahwa dia sudah belajar, begitu. Maksudnya bukan, oh ya aku harus jadi anak baik, anak gini, enggak. Jadi dia ada contohnya, oh iya kemarin si Lola itu dia suka jahil-jahil sama temannya ya. Oh kalau dia suka jahil-jahil itu kan berarti nanti Lola itu nggak punya teman. Nah, secara problem solvingnya, kecerdasan dia bertambah, oh berarti aku harus jadi anak yang baik ya, seperti itu. Dan lagi kalau melalui cerita itu menyenangkan. Jadi karena menyenangkan, jadi informasi bisa masuk dengan baik, jadinya anak-anak jauh-jauh lebih cerdas. Sebetulnya pada saat anak-anak itu sudah bisa mendengar, karena mendongeng adalah komunikasi, jadi yang diutamakan memang di telinga ya, pendengaran. Jadi pada saat hamil, ibu hamil itu bisa loh dengan sudah dibacakan cerita. Jadi kita membacakan cerita aja. Jadi pada saat anak-anak itu usia berapa ya, kalau bisa memang mulai sedini mungkin gitu ya, sudah dibacakan cerita. Terkadang banyak orang itu berpikir begini, mereka akan membacakan cerita pada saat anak-anak itu sudah mengerti. Nah itu kalau menurut saya kurang tepat. Jadi sebelum mereka mengerti apa yang kita bicarakan, kita berikan saja informasi. Justru dari situ dia akan belajar untuk semakin mengerti dari pembicaraan orang tuanya, maknanya apa, maksudnya apa. Kalau dongeng ini kenapa bisa dikatakan untuk meningkatkan kecerdasan, yang saya rasa lebih tepat gitu ya, lebih efektif juga, karena satu murah banget dongeng itu. Kita tanpa alat pun kita bisa, kita tanpa membeli buku cerita pun kita bisa. Kita punya cerita sehari-hari, kita punya materi, bahan, ide-ide dari manapun. Nah, karena di dalam dongeng itu juga kita ada yang ada interaksi antara orang tua dan anak, dan itu yang jarang ya, yang mahalnya di situ sebetulnya, antara ada komunikasi akhirnya antara orang tua dan anak. Dari situ kita juga akhirnya bisa melihat, oh anakku bagaimana ya, oh dia suka apa. Dan banyak sekali akhirnya justru malah manfaat yang didapat orang tua. Oke, Happy Kids Lovers, sudah tahu kan bahwa ternyata dengan kita mendongeng kepada anak-anak kita dapat bermanfaat besar bagi kecerdasan dan cara berpikir mereka. Mendongeng bisa dilakukan dengan berbagai cara dan media, seperti dari media buku atau boneka. Dan kali ini kerabat kita memiliki cara mendongeng yang baru dan tidak kalah menariknya loh, yaitu dongeng dengan cara animasi. Dongeng ini diciptakan oleh dua orang yang tidak sengaja bertemu, bernama Brian si animator dan Kak Nit-Nit si pendongeng. Sebetulnya kalau ide itu kepingin lebih mengembangkan aja sih, supaya ada variasi baru ya dalam dongeng. Jadi nggak cuma sekedar boneka dan juga buku gitu, jadi lebih ke animasi. Apalagi kan sekarang anak-anak juga ya sudah zamannya iPad gitu ya, jadi biar mereka juga, oh ternyata bisa juga loh dongeng animasi. Kebetulan kalau yang untuk dongeng animasi Humora Senyum, sebetulnya sih kepinginnya saya dengan Brian itu bikin sendiri. Cuman karena kalau bikin sendiri kan berarti harus nanti karakternya memunculkan tokohnya bagaimana, dan itu butuh waktu yang sangat lama. Kebetulan kan karena waktunya juga mepet juga. Jadi akhirnya saya mengambil salah satu referensi dari buku. Setelah kita pilih-pilih, kita tentukan Humora Senyum. Karena teknik mendongeng animasi ini berhubungan dengan kemampuan seseorang animator, maka tentu sang animator perlu melakukan persiapan yang matang dan pastinya menghadapi kesulitan tertentu. Kalau total sekitar 6 bulan, tapi kalau misalnya pekerjaan animasinya top itu sekitar 2-3 bulan aja. Kayak kemarin yang H-1 itu laptop mendadak mati, itu juga kan sesuatu hal yang kita nggak bisa perhitungkan. Ya untungnya aja masih bisa minjem laptop, jadi acara masih sukses kayak gitu. Cara ini memiliki tujuan lain dari si pendongeng, yakni ingin memperkenalkan profesi-profesi lain agar anak tahu bahwa profesi tidak hanya sekedar dokter, pilot, guru, tentara, namun juga ada sebagai animator seperti Brian dan pendongeng seperti Kak Ninit Happy Kids Lovers. Meskipun teknik mendongeng digital semacam ini adalah sebuah teknik yang menyenangkan dan canggih, tapi sayangnya hal ini belum dikomersilkan secara publik, Happy Kids Lovers. Namun tentu saja kita berharap suatu hari nanti akan ada sebuah dongeng animasi yang dikomersilkan dan bisa kita manfaatkan untuk anak-anak kita ya, Happy Kids Lovers. Kerjasamanya sih asik juga gitu ya. Jadi
saya sebenarnya nggak nyangka hasilnya akan seperti itu. Saya pikir cuman sekedar ini aja, gambar yang bisa bergerak gitu aja. Terus kemudian nanti anak-anak bisa melihat, selain mendengarkan dongeng bisa melihat gambarnya bergerak. Tapi ternyata hasilnya kemarin jadi seperti ini ya, kayak lebih kayak nyata begitu. Jadi lebih binatangnya lebih nyata, semuanya lebih nyata. Jadi lebih amazing aja sayanya begitu. Kalau secara pribadi sih kalau dari Ariel ada gitu ya, cuman untuk ke hiburan senyum nanti belum tahu deh itu nanti mau dibikin komersial atau enggak. Tapi yang jelas sudah banyak sih dari banyak dari teman-teman juga yang juga kepingin didatangin untuk lihat langsung dongeng animasi hiburan senyum. Oh, kalau ke depan itu pasti pingin sih bikin sesuatu yang serupa, tapi kalau bisa lebih bagus lah daripada yang sudah pernah aku bikin. Ya motivasiku sama kayak Walt Disney sih, bikin apa yang menurutmu terbaik yang bisa kamu lakukan waktu itu. Jadi aku masih belum mikir buat masalah penjual beli, tapi aku mikirnya aku harus bisa menghasilkan karya yang lebih baik daripada yang sekarang. Jadi Happy Kids Lovers sering-sering mendongeng anak-anak atau adik-adik kita ya, agar kecerdasan anak kita meningkat. Dan satu lagi, kita tidak terpaku dengan buku dongeng jika kita ingin mendongeng. Suasana di sekitar kita pun dan benda-benda yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan bahan untuk mendongeng loh Happy Kids Lovers.